Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di channel Risalah Excel, tempat kita berbagi informasi, tips dan trik, juga pengembangan di seputar Microsoft Excel. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana cara menentukan data yang sama di bagian keempat. Oke. Materi soal masih sama seperti pada pertemuan sebelumnya, yaitu buat formula pada kolom output E dengan kondisi pengisian adalah sebagai berikut. Kolom kosong tidak dihitung, ini kolom kosong tidak dihitung. Semua nilai pada setiap sel haruslah sama, minimal 3 angka yang terisi sama. Jadi minimal 3 angka yang terisi sama itu berarti kriterianya harus dipenuhi. Kemudian pengisian formula tanpa kolom bantu. Oke. Nah, kita akan melakukan penyelesaian masalah ini dengan cara keempat, yaitu acuan menemukan data pertama yang tidak kosong. Seperti apa prosesnya? Nah, kita bisa lihat di sini. Ini ada data yang akan kita coba proses sesuai dengan acuan saat ini, yaitu pisahkan data hanya dengan data yang terisi saja. Jadi ini data-data ini kita akan pisahkan atau kita sortir atau kita filter sehingga yang kita ambil datanya hanya data yang terisi. Jadi data kosong kita abaikan. Nah, hasilnya harusnya nanti adalah seperti ini. Yang kosong kita hilangkan. Setelah yang kosong kita tandai, maka harusnya diproses seperti ini nantinya. Jadi urutannya adalah yang kosong sudah ada di paling belakang di sini. Contohnya di sini ya. Nah, seperti ini. Berarti yang di 1570 kosong 30.000 jadinya 1570. Ininya yang kosongnya nggak ada. Ini juga sama, ini juga yang 7.000-nya yang ada di belakang ini itu pindah ke depan seperti ini. Ini kita filter di sini. Kemudian langkah berikutnya adalah ambil data urutan pertama sebagai acuan. Jadi kita akan mengacu pada urutan pertama. Ini ada urutan 1, urutan 2, urutan 3, 4. Nah, urutan pertama yang akan kita ambil di sini. Oke, setelah itu hitung data yang sama dengan acuan pada poin nomor 2. Jadi kita akan menghitung data yang sama. Data yang samanya mengacu dari mana? Mengacu dari data yang urutan pertama tadi. Nah, contohnya seperti ini. Oke. Di sini urutan kedua, urutan ketiga itu tidak sama dengan urutan pertama ini. Sehingga yang tidak sama itu kita hitung, yang ada cuma 1, maka dia keluarnya adalah 1. Berikutnya adalah contohnya adalah seperti ini. Nah, data pertama, data kedua, data ketiga sama. Ini kita hitung ada 3. Jadi kita prosesnya di sini 3. Selanjutnya adalah yang berikutnya. Oke, data kedua dan data ketiga tidak sama dengan data pertama. Jadi kalau kita hitung jumlah data yang sama itu dengan acuan pertama hanya ada 1 saja di sini. Selanjutnya juga bisa kita lihat data pertama, data kedua, dan data ketiga itu sama. Dan kalau kita hitung totalnya 1, 2, 3, berarti ada 3 data yang sama. Selanjutnya adalah yang berikutnya, data pertama dengan data kedua itu sama. Yang ini kosong-kosong, berarti kita hitung yang ada isinya aja, yaitu hanya ada 2. Kemudian setelah itu, urutan berikutnya adalah data pertama, itu data kedua, ketiga, dan keempat itu sama dengan data pertama. Kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, hasilnya adalah 4. Berikutnya adalah kita bisa lihat di sini hanya ada 1 yang terisi. Nah, kalau kita hitung dia hanya 1 di sini. Kita lanjutkan kembali.
Yang selanjutnya adalah ada dua data, di mana data urutan pertama dan kedua itu sama, sehingga kalau kita hitung itu jumlahnya 2. Selanjutnya urutan pertama, urutan kedua dan ketiga itu sama dengan urutan pertama. Jadi kalau kita hitung jumlah data yang sama itu ada 3. Nah, ini untuk hitung data yang sama dengan acuan poin nomor 2 seperti ini. Oke, selanjutnya adalah pastikan jumlah hitung poin 3 sama dengan jumlah isi data. Nah, kita bisa lihat ini jumlah hitung poin itu pada nomor 3 yang di baris pertama ini 1, 3, 1, 3, 2, 4, 1, 2, 3. Nah, coba kita cek. Di sini 1 itu tidak sama dengan jumlah isi data. Berarti kenapa? Di sini karena jumlah isi datanya 1, 2, 3. Sementara yang sama itu hanya 1. Yang selanjutnya adalah true karena di sini jumlah data yang isi 1, 2, 3 dibandingkan dengan jumlah data yang sama 3. Selanjutnya di sini jumlah data yang sama itu hanya 1, sementara jumlah data yang terisi 1, 2, 3 itu tidak sama, tidak valid. Berikutnya adalah jumlah data yang sama dengan jumlah isi di sini 1, 2, 3 itu 3 sama. Kemudian untuk yang berikutnya di sini yang 3 yang 2 baris yaitu jumlah yang isinya, jumlah yang terisi itu ada 2 dan jumlah data yang sama itu 2, sehingga hasilnya adalah true. Nah, selanjutnya sama prosesnya seperti yang tadi, seperti ini. Oke, setelah kita proses, maka kita bisa hilangkan data-data yang yang tidak valid. Nah, kita misalnya ini kita hilangkan saja seperti ini, sehingga yang valid itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Selanjutnya adalah pastikan jumlah data isi itu lebih besar sama dengan 3. Nah, jumlah data isinya. Setelah ini kita filter dengan data yang validnya. Nah, sekarang kita cek di sini. Jumlah data isinya itu lebih besar sama dengan 3 atau tidak. Kita hitung 1, 2, 3. Oke, jumlah data isinya 3, berarti di sini true. Selanjutnya yang di sini 1, 2, 3. Jumlah data yang isinya juga true karena dia lebih besar sama dengan 3. Nah, selanjutnya yang berikutnya adalah di sini jumlah data isinya hanya 2, 1, 2. Hasilnya maka jadi dia false. Ini. Kemudian di sini yang berikutnya adalah jumlah isinya 1, 2, 3, 4. Hasilnya true. Karena dia lebih besar sama dengan 3. Selanjutnya false. Kenapa? Karena dia jumlahnya cuma 1 yang terisi. Sementara ini kriterianya adalah lebih besar sama dengan 3. Oke. Nah, kemudian selanjutnya ini juga gagal karena hanya ada 2. Berikutnya adalah true karena dia jumlahnya ada 1, 2, dan 3. Oke, seperti ini proses untuk menemukan data pertama yang tidak kosong. Nah, sekarang kita coba lanjut ke membuka Microsoft Excel. Kita akan bagi menjadi 2 untuk membuka Microsoft Excel, yaitu untuk versi yang filter dengan fungsi filter yang tersedia pada Office Office 2021 dan yang tidak disediakan fasilitas filter, kita bisa menggunakan cara lainnya. Nanti kita akan buka jadi 2 versi untuk Microsoft Excel-nya. Oke, kita coba buka Microsoft Excel-nya. Ya, kita sudah masuk ke Microsoft Excel di sini. Nah, kita lihat di sini acuannya adalah pisahkan data hanya dengan data yang terisi saja, yaitu kita menggunakan filter. Nah, untuk menggunakan filter, data yang terisi itu caranya seperti apa?
Nah, kita bisa menggunakan yaitu sama dengan filter kurung buka. Kita ambil data array-nya seperti ini, koma, kemudian yang kita filter apa? Yang kita filter adalah yang data yang tidak kosong. Maka kita tinggal blok ini, kita kondisikan yaitu tidak kosong. Kita enter. Nah, seperti ini. Jadi otomatis kita bisa lihat data kosong di sini tidak muncul di sini. Jadi dia rapat seperti ini ya. Nah, jadi fungsi untuk nah ini kalau kita coba, nah seperti ini dia. Jadi kita bisa menggunakan filter untuk menghilangkan data yang kosong ini. Nah, ini filternya. Kemudian langkah berikutnya adalah ambil data urutan pertama sebagai acuan. Nah, dari sini untuk mengambil data pertama sebagai acuan, setelah kita ambil filter ini, maka kita menggunakan fungsi index dengan data yang kita ambil adalah, kita bisa lihat di sini, yaitu, oke, kita tambahkan saja di sini index seperti ini, kurung buka. Nah, ini array. Array-nya adalah data yang kita filter tadi. Berarti ini, yang ini sudah kita proses filternya. Maka sekarang kita lanjutkan ke urutan keberapa yang kita ambil. Urutan yang kita ambil itu adalah urutan pertama. Seperti ini saja. Kita kolom tutup, enter. Nah, ini hasilnya adalah urutan pertama. Tinggal kita kopikan di sini. Nah, seperti ini. Jadi untuk ambil data urutan pertama sebagai acuan, kita menggunakan fungsi index di sini. Nah, selanjutnya adalah hitung data yang sama dengan acuan pada poin nomor 2. Berarti kita akan menghitung data dengan data yang sama ya. Berarti kalau menghitung data yang sama, berarti kita menggunakan fungsi COUNTIF. Nah, di sini kita akan menggunakan fungsi COUNTIF seperti apa? Nah, berarti ini kita tinggal tambahkan COUNTIF seperti ini, kurung buka. Nah, ini range-nya itu adalah data yang asli yang ada di sini kita ambil, array-nya. Oke, kemudian koma. Nah, ini kriterianya. Kriterianya adalah tadi yang urutan pertama dari data yang kita ambil. Berarti yang ini sudah ya. Ini index. Kita ulang, maaf. Jadi dari sini kita gunakan COUNTIF. Kita gunakan COUNTIF di sini. COUNTIF. Nah, ini adalah array-nya, range-nya itu index range-nya itu adalah kita ambil dari sini. Oke, kita ambil dari sini. Nah, sementara koma, nah ini kriterianya. Kriterianya kita menggunakan index. Nah, ini index. Oke, kita lanjutkan di sini. Maaf. Oke, di sini saja. Kita langsung ke sini. Oke, kita kurung tutup. Kita enter. Hasilnya adalah 1. Coba kita kopikan. Oke, di sini data yang sama untuk urutan pertama ini adanya ada 1, 3, 2, 4, 1, 2, 3. Oke, kita sudah mendapatkan jumlah data yang sama mengacu pada urutan pertama dari yang kita ambil yang tidak kosong ya. Nah, selanjutnya adalah yang berikutnya, pastikan jumlah hitung pada poin nomor 3 ini sama dengan jumlah isi. Berarti kita akan bandingkan jumlah hitung ini yang tadi ini dengan jumlah isi, yang terisi ini. Nah, kalau jumlah yang terisi ini kita menggunakan fungsi count. Nah, kita ambil di sini. Oke. Nah, ini 3. Nah, seperti ini. 3, 4, count. Berarti data yang isi saja.
Nah, terus bagaimana caranya kita membandingkan? Berarti yang ini, yang count ini kita langsung bandingkan saja, yaitu sama ini adalah data jumlah yang sama, kita akan bandingkan dengan jumlah yang isi. Berarti di sini sama dengan, nah berarti count if yaitu jumlah isi sama dengan jumlah bukan jumlah isi, jumlah data yang sama dengan jumlah yang terisi, dengan data yang terisi. Seperti ini saja. Oke, kita enter. Oke, kenapa ini false? Karena jumlah yang terisi itu hanya jumlah yang sama, itu 1. Sementara jumlah yang isi itu ada 3, maka false. Coba kalau kita kopikan, nah di sini false, true, false, false, true. Nah, sementara di sini cara 1 dan 2-nya adalah false. Kenapa ini true? Berarti kita akan mengacu pada poin nomor 4. Pastikan jumlah data isi lebih besar sama dengan 3. Setelah kita mendapatkan ini, berarti kita pastikan bahwa berarti ada 2 pembanding nih. Yaitu yang pertama adalah data yang sama, jumlah data yang sama itu nilainya sama dengan jumlah data yang terisi. Kemudian jumlah data yang terisi itu lebih besar sama dengan 3. Berarti kita menggunakan fungsi N. Oke, N kurung buka seperti ini. Oke, kita bisa pindah ke baris berikutnya. Ya, ini dia di kursor berikutnya, koma. Nah, tinggal count. Oke, seperti ini. Yang ini, oke. Kurung tutup sama dengan lebih besar sama dengan 3. Kita tutup untuk N-nya. Kita enter. Oke, kita coba kopikan. Nah, seperti itu. Nah, ini sama jadinya. False, ini sudah sesuai. Nah, kalau kita buka di sini, fungsinya adalah seperti ini. Mungkin saya coba. Nah, saya coba besarkan. Nah, ini dia N, count, if, dan seperti ini. Ya. Oke, ini untuk Office, saya menggunakan Office 365 sehingga fungsi filter juga sudah disupport ya. Nah, ini untuk versi Office 365-nya sudah selesai. Oke, sekarang kita masuk ke Office di bawah Office 2021 atau Office 365. Saya menggunakan Office 2013 di sini ya. Nah, di sini acuannya adalah pisahkan data hanya dengan data yang terisi saja. Nah, ini mungkin agak beda dalam penggunaan di Microsoft Excel 2013. Nah, kita untuk kita akan memisahkan dengan data yang kosong saja ya, tidak kita filter data yang tidak kosong saja. Nah, kalau kita gunakan sama dengan seperti ini, terus kita blok seperti ini, tidak sama dengan seperti tanda karakter kosong ya, atau tidak diisi, maka kalau kita enter dia value karena dia tidak dia harus dilakukan proses sebagai array formula. Nah, seperti apa menggunakan array formula? Berarti setelah seperti ini formula kita isikan, kita tekan Ctrl Shift Enter. Nah, seperti ini.
Ctrl Shift Enter, maka dia munculnya adalah true. Dan di Office versi 2013 ke bawah ini tidak dapat menampilkan secara visual nilai area formula tersebut. Nah, caranya seperti apa? Kita bisa menggunakan tombol F9. Nah, jadi hasil di sini ini isi maka true, ini kosong false, ini isi true, dan ini isi true, seperti ini. Oke, seperti ini ya. Itu mendapatkan, kalau kita kopikan seperti ini misalnya, maaf, kita ulang dulu. Kita ulang lagi. Oke. Ini kita kopikan ke bawah. Nah, ini true, false. Karena dia pada di karakter pertama ini false di sini. Oke, seperti ini. Nah, kemudian kita akan mengambil dari contoh yang tadi di sini. Kalau kita buka seperti ini, F9 kembali. Nah, itu kan true, false, true. Kita akan mengambil yang isinya pertama itu adalah isi. Berarti kita hanya akan mencari data yang yang nilainya true ya pada saat pencarian tidak sama dengan karakter kosong. Nah, caranya seperti gimana? Berarti kita bisa menggunakan yang namanya itu adalah di sini kita bisa menggunakan fungsi match. Oke, seperti ini. Lookup value-nya itu adalah kita bisa lookup value-nya adalah true seperti ini. Oke, saya coba ulang di sini saja. Oke, kita menggunakan match seperti ini. Oke, lookup value-nya adalah true karena tadi yang pada saat kita menggunakan array formula itu nilainya adalah true, false, true seperti itu. Kalau dia itu kosong maka false, kalau isi true. Nah, berarti kita hanya akan kita akan mencari yang pertama kali kita temukan terus dengan nilai true. Berarti di sini lookup array-nya adalah ini lookup array-nya, tapi kita akan filter dengan menggunakan Ctrl Shift Enter ya. Di sini match type-nya kita pilih 0 atau exact match. Nah, kalau kita enter seperti ini. Nah, kita ulang lagi, Ctrl Shift Enter. Nah, kita dapat 1. Kalau kita kopikan, nah seperti ini dia. Berarti posisi di sini yang isi itu adalah 4. Nah, setelah kita mendapatkan mendapatkan posisi dari urutan array yang tidak kosong. Ini seperti ini. Nah, kita akan mengambilnya. Jadi kita akan mengambil, berarti ini posisi ke-1 yang kita ambil, ini posisi 1, ini posisi 1 juga. Nah, yang ini langsung posisi keempat di sini kita ambil, yang ini kita posisi kedua dan posisi kedua. Nah, kita tinggal menggunakan fungsi index. Berarti di sini kita coba ulang lagi. Dari match ini kita index di sini. Index kurung buka. Nah, array yang kita ambil adalah array yang source-nya ada di sini. Oke, koma. Nah, row 6-nya itu adalah posisi tadi. Posisi yang akan kita ambil, yaitu kita menggunakan fungsi match tadi. Oke, nah sekarang tinggal maafin seperti ini. Oke, kita langsung aja ke baris paling akhir ya. Nah, row 6 ini nggak perlu pakai komanya, kita kosongkan kan di diagonal, langsung kita enter seperti ini.
Nah, dia value. Kita ulang kembali lagi, F2, Ctrl Shift Enter. Nah, ini dia. Kopikan. Nah, ini dia. Kita sudah dapatkan nilai dari nilai dari karakter dari posisi pertama yang tidak kosong. Nah, setelah itu, setelah kita dapatkan ini, maka di sini berarti poin nomor 1, poin nomor 2 ini kita sudah ambil data urutan pertama sudah kita dapatkan. Sekarang kita poin yang ini hitung data yang sama dengan acuan poin nomor 2. Oke, berarti kita menggunakan COUNTIF. Berarti di sini kita tambahkan COUNTIF. Oke, range-nya kita ambil dari sini. Oke, koma, kriterianya kita ambil dari yang tadi, indeks tadi. Kita langsung ke baris akhir aja. Kita Ctrl Shift Enter. Nah, ini jatnya 1. Kalau kita kopikan di sini, nah, ini ada 3 yang sama, ini 1 yang sama, ini 3 yang sama, 2 yang sama, 4 dan seterusnya. Nah, ini menggunakan area volume seperti ini. Berarti kita tinggal tambahkan lagi adalah yaitu pastikan jumlah hitung di sini. Pastikan jumlah hitung poin nomor 3 sama dengan jumlah isi. Kita sama fungsinya hampir mirip dengan yang di Office 365 yang barusan kita kerjakan. Sekarang kita tambahkan saja, yaitu di sini kita tambahkan COUNTIF, itu nilainya sudah kita dapatkan, kita bandingkan dengan count seperti ini. Kita ambil dari sini. Oke, kurung tutup, Ctrl Shift Enter. Ya, false, coba kita jalankan. Nah, ini dia. False, true, false, false, true. Sementara di sini isinya false, ini true. Karena apa? Berarti kita ambil satu lagi, yaitu pastikan jumlah data yang terisi, jumlah data yang isi ya, itu lebih besar sama dengan 3. Berarti kita bantu menggunakan fungsi AND di sini, yaitu N kurung buka. Nah, ini COUNTIF-nya sudah kita samakan, kita tambahkan koma dari N lagi, yaitu count. Oke, kita ambil dari sini, kurung tutup. Nah, ini kita tutup untuk yang N ya. Kita Ctrl Shift Enter. Nah, kita coba jalankan. Kita copy dan kita paste. Nah, ini false, true, false, false, true. Kok di sini masih true ya? Oh, maaf. Di sini ada yang kurang. Itu count arraynya lebih besar sama dengan 3. Ctrl Shift Enter kembali. Oke, kita kopikan lagi ke bawah. Nah, seperti ini, false, true, false, false, true, false, false, true. Nah, jadi untuk di Office, di bawah Office 2021 kita menggunakan area formula seperti ini fungsinya. Oke, itu saja. Berarti kita sudah lakukan proses pengambilan acuan data pertama, baik menggunakan Office 2021 ke atas maupun Office di bawah daripada Office 2021 ya, atau 2019 mungkin ya. Oke. Oke, untuk pengerjaan Microsoft Excel versi 365 dan juga 2013 sudah kita lakukan.
Nah, sebagai penutup bahwa untuk mengerjakan masalah dengan data yang sama, menentukan data yang sama, ini kita sudah menggunakan pengundisian umum dengan AND dan OR, mencari data terbanyak modus, mencari data unik 2021 di sini, mencari data yang pertama tidak kosong, menentukan batas bawah dan batas atas, let, lambda, dan juga membuat fungsi sendiri. Nah, untuk yang sudah kita lakukan ini, kita sudah sampai dengan mencari data pertama yang tidak kosong. Insya Allah selanjutnya kita menentukan batas bawah dan batas atas. Demikianlah pembahasan pada video kali ini sudah kita tuntaskan. Bila ada pertanyaan, masukan, atau saran, silakan tulis pada komentar di bawah. Jangan lupa bantu kami untuk subscribe dan share channel ini agar channel ini bisa berkembang nantinya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.